Oke. Kalau kita lihat dari persamaannya ya, kita tuliskan di sini GCS begitu, controller gitu ya. Untuk bagian proporsionalnya ya, itu adalah KP dikalikan dengan errornya. Itu ya. Kemudian bagian integralnya ya. Integralnya adalah KI dikalikan dengan integral T dt. Dan yang terakhir, bagian derivatifnya adalah KD dikalikan dengan D dt per dt. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa dia memiliki tiga konstanta ya, yaitu KP, KI, dan KD-nya. Besarnya konstanta ini kemudian akan mempengaruhi efek dari masing-masing bagian, baik itu bagian proporsional, baik itu bagian integral maupun bagian derivatif. Oke, PID Ziegler-Nichols teman-teman itu mempunyai dua metode begitu. Yang pertama adalah metode kurva reaksi ya. Atau ada juga yang menyebut metode 1 gitu ya, metode 1 Ziegler-Nichols. Ada juga yang menyebut metode kurva reaksi. Ada juga yang menyebut metode kurva S begitu. Selanjutnya, selain metode tadi itu, metode Ziegler-Nichols juga punya metode kedua ya, yang bisa juga disebut sebagai metode osilasi ya. Ada yang menyebut metode 2 Ziegler-Nichols, ada yang menyebut metode osilasi. Metode kurva reaksi ini digunakan untuk sistem yang penalaannya tidak berosilasi ya. Tidak berosilasi. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke metode 2 Ziegler-Nichols ya. Metode 2 Ziegler-Nichols ya, atau biasa juga disebut dengan metode osilasi. Nah, seperti namanya teman-teman, metode osilasi ini digunakan untuk menala sistem dengan step respon yang memiliki osilasi. Jadi, kalau kita punya sebuah plan ya, kayak tadi kita punya sebuah plan, kemudian plan sistem itu kita berikan input berupa fungsi step, maka outputnya dia akan berosilasi. Nah, output yang berosilasi ini kemudian yang akan kita analisis untuk kita gunakan sebagai acuan penalaan sistem kendali PID. Baik teman-teman, kita masuk ke proses penalaan metode 2 Ziegler-Nichols atau metode osilasi ini ya. Jadi yang pertama ya, prosesnya yang pertama teman-teman harus mengubah nilai KD-nya menjadi 0, KI-nya juga menjadi 0, atau KD-nya 0 ini berarti TD-nya 0, KI-nya 0 ini berarti TD-nya adalah tak terhingga. Dengan demikian, yang berjalan hanya bagian proporsional saja ya. Karena nilai KD dan KI-nya di set 0, maka yang berjalan hanya bagian proporsional saja. Kemudian, teman-teman, kita set nilai KP-nya sedemikian rupa sehingga ya respon sistem itu mengalami yang namanya osilasi ya. Nah, kita gambarkan osilasinya ya teman-teman. Osilasi yang diharapkan di sini adalah osilasi yang berjalan terus-menerus ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini adalah set point-nya.
Ini adalah osilasinya. Nah, anggap saja ini osilasi terus-menerus ya. Dia tidak membesar dan tidak juga mengecil. Nah, itu yang dicari ya. Ini kalau di dalam stabilitas ya disebut sebagai critical stabil ya. Nah, teman-teman, dari grafik ini ya, kemudian kita dapatkan dua nilai. Yang pertama adalah nilai KP itu sendiri ya. Yang kemudian KP itu kita sebut sebagai KU atau ada juga yang menyebut sebagai KCR ya. KU adalah K ultimate gain dan KCR itu adalah K critical gain ya. Artinya apa? KU atau KCR itu adalah nilai gain yang menyebabkan sistem akan berosilasi secara terus-menerus atau sistem mengalami namanya critical stabil ya. Ini adalah critical stabil gitu. Yang kedua itu ada yang namanya PU atau ada juga yang menyebut PCR ya, yaitu periode dari gelombang ketika dia mengalami critical gain tadi ya, mengalami osilasi secara terus-menerus tadi. Satu periode gelombang dari puncak ke puncak ya, berarti PU-nya adalah dari sini sampai dengan sini. Ini adalah PU. Nah, teman-teman, dengan dua nilai tadi, KU dan PU, maka kemudian kita bisa mencari atau menggunakan metode Ziegler-Nichols, metode osilasi. Caranya kita masukkan nilai KU dan PU-nya ke sebuah tabel ya. Tabelnya biar saya gambarkan lagi seperti tadi. Oke, di sini ada nilai KI, TI, dan TD. Ingat ya teman-teman, ini TI, bukan KI. Hubungan antara TI dan KI adalah KI sama dengan KP dibagi dengan TI. Sementara di sini adalah TD, hubungan antara KD dengan TD adalah KD sama dengan KP dikalikan dengan TD. Oke. Di sini ada jenis pengendali yang ingin kita gunakan, yaitu proporsional saja, proporsional dan integral, dan yang terakhir adalah proporsional, integral, dan derivatif. Kalau kita hanya ingin menggunakan pengendali proporsional saja, maka TI kita set tak terhingga agar nilai KI-nya menjadi 0, dan TD kita set menjadi 0 agar KD-nya juga bernilai 0. Dengan demikian kita hanya menggunakan efek dari proporsional saja. Nilai KP-nya berapa? Nilai KP-nya kita set menjadi setengah dari nilai KU atau KCR tadi. Itu ya. Kemudian kalau kita gunakan pengendali PI, proporsional dan integral, maka KD-nya kita set 0 atau TD-nya juga kita set 0 ya berarti. Kemudian KP-nya kita set nilainya adalah 0,45 dari KU ya. Dan TI-nya adalah 1/1,2 dari PU. Ya, ini menjadi acuan kalau teman-teman ingin menggunakan proporsional dan integral saja. Kemudian kalau teman-teman ingin menggunakan proporsional, integral, dan derivatifnya, maka teman-teman bisa gunakan acuan KP-nya adalah 0,6 dari KU, TI-nya adalah 0,5 dari PU, dan TD-nya adalah 0,125 dari nilai PU. Nah, dengan acuan ini teman-teman bisa mendapatkan sistem yang relatif stabil ya, menuju ke stabil. Walaupun memang sangat-sangat dimungkinkan ini hasilnya belum benar-benar optimal, belum sesuai dengan kita inginkan, tetapi metode Ziegler-Nichols ini akan memberikan hasil yang relatif stabil. Artinya begini teman-teman, kalau kita punya plan system ya, di sini plan system, kita berikan step response begitu ya, yang awalnya itu nilainya misalkan seperti ini ya, responnya artinya dia tidak terkendali. Kalau menggunakan Ziegler-Nichols,
dia akan lebih terkendali, walaupun nilainya mungkin masih terjadi overshoot begitu ya, tetapi dia akan lebih stabil. Nah, kalau nanti teman-teman ingin memperbaiki lagi, teman-teman bisa gunakan Zigernikos sebagai acuan, kemudian diperbaiki lagi menggunakan algoritma lain, mungkin menggunakan kecerdasan buatan dan sebagainya. Nah, begitu teman-teman. Ini adalah bahasan tentang metode penalaan Zigernikos ya. Ada dua metode, yaitu metode kurva reaksi untuk sistem yang tidak berosilasi ya, untuk respon sistem yang tidak berosilasi, dan metode osilasi untuk sistem yang mengalami osilasi. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami, menjadi bekal kita, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa juga tengok video-video lain di playlist channel saya, terutama kalau teman-teman ingin melihat lebih jauh tentang PID, ada pembahasannya di playlist kelas pengantar sistem kendali. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian video dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.